Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah, alhamdulillah. Gimana kabarnya anak ustazah untuk hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat melaksanakan proses kegiatan pembelajaran hadis ya. Apalagi kita minggu depan sudah masuk ujian praktek. Jadi anak-anak ustazah harus tetap semangat menghafalkan hadis-hadis yang telah diperintahkan untuk dihafalkan, gitu ya. Oke, baik anak-anak ustazah. Untuk hari ini kita masuk materi pembelajaran hadis ke-9, judulnya laksanakan perintah, jauhkan larangan dan jangan banyak bertanya. Oke, masuk kita hadis ke-9. Silakan dibuka bukunya. Hari ini hadis ke-9 kan, semalam kita sudah masuk hadis ke-7 dan ke-8. Nah, hari ini kita masuk hadis ke-9 dan hadis ke-10. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini hadis sudah pernah kalian hafal di kelas 7. Jadi insyaallah Allah mudahkan kalian dalam menghafalnya. Sekali lagi saya baca ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Coba usahakan satu nafas dari sini sampai sini. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, ini harus kalian hafalkan ya. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya si Abu Hurairah itu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa katanya? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, kata Rasulullah, wahai hamba-hambaku, tuh ma nahaitukum dari kata naha, itu artinya adalah larangan. Maka apa yang aku larang untuk kalian, maka kerjakan, maka jauhilah. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan sebaliknya,
wa ma amartukum amara ya'muru, maka apa yang aku perintahkan untuk kalian kerjakanlah semampu kalian, seperti itu. Nah, jadi apa kira-kira yang sudah dilarang oleh Allah? Maka kalian jauhi, seperti jangan mencuri, jangan pacaran, jangan berzina, seperti itu. Maka kita harus menjauhinya. Dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka harus kita kerjakan semampu kita, seperti itu. Sama seperti kita belajar, Allah memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Nah, sekarang kalian diwajibkan untuk menuntut ilmu itu dengan cara apa? Belajar ilmu syar'i. Kalian seperti menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Nah, itu kata Allah, kerjakan semampu kalian, mastata'tum. Nah, semampu kalian. Kalian sudah berusaha untuk menghafalnya 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali kalian menghafal, belum hafal juga, hafal lagi. Hafal lagi, seperti itu. Jadi semampu kita gitu ya. Jangan pula memang sengaja untuk tidak dimampukan gitu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Nah, apa? Sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak bertanya. Kathratu masailihim, mereka tuh banyak bertanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan menyelisihi para nabi mereka. Ya Allah, apa ya? Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, tuh. Jadi coba sebagai anak pelajar, kalian itu sekarang diperintahkan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Jadi kerjakan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh ustadzah-ustadzahnya. Jangan menunggu nanti disuruh setoran. Jangan nunggu besok ke besok, sehingga banyak lah yang harus di-store. Kemarin disuruh setoran sama ngumpul mufrodat, tapi hanya ada sebagian yang mengumpul mufrodat aja, ada sebagian yang setoran aja, tidak ada dua-duanya. Dan alhamdulillah ada juga yang melaksanakan dua-duanya, seperti itu. Dan alhamdulillah Ustaz ucapkan barakallahu fikunna bagi yang sudah mengumpulkan tugas-tugas yang selama ini sudah Ustaz perintahkan untuk kalian, gitu. Udah. Kira-kira kita masuk nggak ya hadis ke-10 ini? Gak usah lah ya, soalnya di Ikhwan baru sampai hadis ke-8 gitu. Jadi kita masuk hadis ke-9 aja. Nah, berhubung ini sudah pernah dihafal di kelas 7 dan Ustaz sudah pernah terangkan juga, dan kalian sudah tahu lah inti dari hadis ke-9 ini. Ustaz yakin mudah-mudahan kalian semuanya paham. Nah, jadi ini hadisnya juga pendek, jadi ini harus distorkan sama Ustazah lewat link yang kemarin Ustazah kirim ya. Nah, kalau ini sama artinya karena ini cuma satu gitu. Oke? Dah. Jadi untuk ujian praktek Ustazah kasih tahu kalian tuh hafal, kan kemarin kita sudah hafal dari hadis ke-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 hadis. Jadi itu kalian hafal. Minggu depan kita ujian praktek. Semua sudah dihafal? Iya. Sama artinya? Iya. Tuh ya. Jadi kalian hafal sama artinya semua. Terus minggu depan gimana Ustazah sistem ujiannya? Bisa jadi kalian menghafal misalnya si Khalisah Febriandini ya, sudah lupa. Itu hafal hadis ke-4 misalnya. Terus Nabila hafal hadis ke-6 misalnya, kayak gitu. Nanti Ustazah kasih pas rekaman atau nanti ketika kita Ustazah kasih tahu pokoknya minggu depan. Jadi untuk minggu ini kalian hafal. Jadi untuk hadis ke-9 itu kalian hafal di kelas kalian hafal hadis ke-9 itu
Setelah kalian hafal hadis semuanya, oke, yang mau ikut ujian praktek, minggu depan Ustazah bacakan ya, yang tidak lengkap setorannya itu dari awal sampai akhir. Nah, maka dia tidak usah ikut ujian praktek. Seperti itu. Udah? Jadi bagi-bagi kalian yang masih belum setoran, silahkan masih Ustazah kasih waktu menunggu minggu depan, gitu ya. Jadi ayo dikerjakan semampu kalian, dicicil seperti itu. Oke? Teringatnya Firawainokan, apa kabar? Apakah sudah setoran? Kok kayaknya nanti belum ini ya, Vira ya? Yang lain juga. Teringatnya ya apa lagi tuh ya? Pokoknya banyak lah, ada beberapa yang masih belum setoran kayak gitu. Dah? Ingat, yang tidak setoran dari hadis ke-1 sampai hadis ke-9 tidak usah ikut ujian praktek. Oke, jangan macam-macam ya. Walaupun kita ini namanya daring, tapi tetap nanti nilai raport kalian akan diisi kayak gitu loh. Jadi jangan sepele sama keadaan saat ini gitu. Walaupun ngapain anak belajar, cuman daring aja kok, enggak ya. Jadi harus betul-betul kalian belajar. Udah, ini untuk hadis ke-8. Kemarin juga masih ada beberapa yang belum setoran ya. Itu harus disetor juga. Hadis ke-7 juga. Tuh hadis yang panjang kemarin kayak 2, 4, kemudian 6 itu juga harus dihafal. Oke? Nah, jadi ini insya Allah mudah. Untuk ujian teori apa Ustazah? Untuk ujian teori juga hadis ke-1 sampai hadis ke-9. Nah, kemarin yang Ustazah suruh catat, mufradat yang Ustazah suruh catat itu kalian hafal-hafal juga. Kemungkinan ada yang masuk, dan yang buat soal Ustadz ya, bukan Ustazah gitu. Jadi kalian harus betul-betul menghafalnya. Nih, kayak biasa juga dihafal, mana itu kemana fajtanibuhu, itu apa artinya kira-kira. Nah, terus pokoknya penggalan-penggalan lah, fajtanibuhu, makna fajtanibuhu, manahitukum, manahitukum, amartukum, mana amartukum, istata'tum, mana istata'tum, masailihim, wa ikhtilafuhum. Nah, misalnya sambung ayat juga, sambung hadis juga, jadi harus betul-betul dipahami. Tuh hadis yang panjang-panjang tuh kayak hadis ke-6 ya. Nah, mana yursal, masalan mana mudghah, syaqiyun, mana syaqiyun, mana dhira'un. Terus apalagi? Tuh hadis-hadis yang panjang ini kayak hadis ke-2. Tuh hadis kedua, ma makna bayadi siyab, masalan, ma makna ihsan, kayak gitu. Itu harus dihafal ya. Terus tuliskan apa namanya, ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat kayak gitu. Amarotiha, tuh tanda-tanda hari kiamat apa kira-kira, tuh kalian hafal ya. Jadi insya Allah kalian harus betul-betul dipahami. Insya Allah hadis-hadis ke-1, 2, 3, 4, kemudian hadis ke-5, 6, 7, 8, 9 ini sudah pernah dihafal di kelas 7 ya kan. Jadi insya Allah mudah, kalian tinggal murojaah aja.
Sebenarnya Ustazah mau masuk hadis ke-10, cuman takutnya nanti kita nggak terkejar, terus kalian juga kasihan nanti menghafalnya. Jadi insya Allah habis PTS saja kita masuk hadis ke-10 ya. Ke-10 ini juga belum pernah dihafal kelas 7 kan. Jadi nanti ini masuk awal setelah PTS ya. Jadi hadisnya juga agak-agak harus banyak diulang seperti itu. Terus ada ayat Al-Qur'annya juga. Jadi emang sedikit lebih sulit kata-katanya. Jadi harus di banyak waktu untuk menghafalnya, sehingga kita mulai hadis ke-10 ini di PTS aja ya, setelah ujian PTS kayak gitu. Dah. Oke, paham kira-kira semuanya? Ustazah ulang ya. Untuk hadis ke-9 itu disetor beserta artinya. Oke. Kemana Ustazah? Melalui link yang kemarin. Udah. Terus kalau misalnya udah Ustazah udah ngirim tuh, Ustazah udah ngirim tanggal segini, Ustazah udah ngirim, dah boleh dijapri Ustazah kalau itu. Tapi kalau ngirim audio jangan ya, nggak cukup kekuatan HP Ustazah. Maklum ya, HP Ustazah nggak secanggih HP kalian. Kemudian setelah setoran hadis ini adalah bukti bahwasanya kalian sudah sampai hadis ke yang telah Ustazah perintahkan gitu ya. Jadi ini merupakan tiket untuk kalian bisa ikut ujian praktek. Oke? Dah. Jadi setelah ini minggu depan ujian prakteknya itu kalian hafal dari hadis ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama artinya juga. Iya, sama artinya. Kenapa Ustazah? Biasanya kan nggak sama arti. Iya, supaya mana tahu nanti kan hadisnya itu nanti kan bisa diacak. Kan nggak mungkin semua hadis disuruh hafal kan. Jadi misalnya kayak yang Ustazah bilang tadi gitu. Bisa satu orang dapat 2, bisa satu orang dapat 1, bisa satu orang dapat 3. Terserah Ustazah. Oke, paham kira-kira? Nah, untuk ujian tulis, apa kisi-kisinya Ustazah? Untuk ujian tulis, kisi-kisinya itu sama hadis ke-1 sampai ke-9. Tapi harus lebih diperinci lagi biar mudah untuk melaksanakannya, kayak mufrodatnya. Itulah tujuannya kalian kemarin disuruh nulis mufrodat. Nanti ketika ujian kalian mudah untuk menuliskannya. Dan perhatikan sekali lagi Ahwat, kan kalian sudah menghafal hadis kan? Dah, jadi coba sekali-sekali tuh belajar nulis gitu kan. Misalnya hari ini nulis hadis kesekian. Jadi ketika nulis jawaban waktu ujian itu tulisan Arabnya itu betul, panjang-panjang, misalnya kayak tulisan wama, amar, tukum. Nah, itu betul tulisannya, ya. Paham kira-kira? Paham ya, insyaallah. Oke. Udah, ingat ya untuk setorannya tadi hadis keberapa, ujian prakteknya apa-apa aja, ujian tulisnya apa-apa aja. Oke, paham kira-kira? Paham ya, insya Allah. Untuk yang nggak punya buku, sekali lagi untuk yang tidak punya buku, silahkan kalian tulis hadis yang sudah pernah kita hafal. Oke? Jadi itu merupakan nanti bukti ketika masuk, itu merupakan bukti kalau kalian tuh sudah pernah setoran gitu. Ya. Jangan pula nanti Ustazah tinggal lah, inilah hilanglah buku anak, nggak mau Ustazah. Ustazah mau kalian tulis di layar kalian ada, atau minta fotokan sama kawannya, terus kalian tulis di buku tulis. Kalau fotokopi aja Ustazah nggak mau Ustazah fotokopi. Ya, tulis tangan waktu kalian panjang di rumah, jangan bermain-main. Oke, paham kira-kira? Paham ya bagi yang tidak punya buku. Nah, terus Ustazah Anda masih gak ngerti buat ngirim pakai link Ustazah, tanya sama Khalisa atau Nabila, mereka udah paham tuh insyaallah. Jadi pergunakanlah HP kalian itu dengan
baik ya untuk bertanya, untuk atau mencari ilmu seperti itu. Oke? Paham ya? Insya Allah. Untuk hari ini kita mungkin cuma cerita-cerita aja karena minggu depan udah ujian praktek juga, dan hari ini juga materinya cuma sedikit, hadis ke-9. Jadi lebih banyak cerita-ceritanya. Paham ya? Ustazah mau kalian semuanya hafal. Oke, bagian anak Ustazah yang lain yang belum setoran, silahkan disetorkan. Oke, jangan sampai nama-nama kalian itu sudah kirim ke grup sebelum ke grup kelas kalian terpampang nanti namanya. Misalnya yang belum setoran hadis pertama fulanah A, kedua fulanah B, ketiga fulanah C. Mau? Enggak kan? Nanti kalian malu. Nah, jadi ini sudah ingatkan. Silahkan setoran semua hadis yang sudah pernah kita pelajari. Hanya 9, dan itu pun sudah pernah dihafal di kelas 7. Yang kelas 9 itu cuma hadis ke-4 sama hadis ke-6 kalau nggak salah ya. Hadis 1 sampai yang lainnya sudah pernah dihafal di kelas 7. Jadi makanya Masya Allah itu bagi-bagi yang kemarin lancar ngafalnya udah tinggal gampang aja dia. Kenapa diulang kalian yang menghafalnya akhwat? Karena kita anak kelas 7 tuh beda bukunya sama kalian. Jadi kalian diulang dari awal, nanti sampai kelas 9 barulah kalian lanjut kayak gitu. Mereka pakai buku Umdatul Ahkam, nggak pakai buku Matan Hadis Arba'in. Itu loh, ya, paham kira-kira? Ya jangan bosan ya bagi yang sering menghafal terus, ini aja pun hafalannya, jangan seperti itu. Tapi niatkan, oh Masya Allah, Alhamdulillah, jadinya Anda bisa murojaah. Padahal kemarin-kemarin udah sempat lupa nih hadisnya. Alhamdulillah karena diulang lagi, jadinya bisa hafal lagi kayak gitu kan. Alhamdulillah. Semoga nanti, biasanya kan kayak tahun lalu, berapa ya, 2 tahun lalu apa setahun lalu gitu, ada lomba menghafal hadis. Nah itu kalau nggak salah Kak Raihani juara 2 apa juara 3 kayak gitu, saya lupa. Dia lomba menghafal hadis. Nah semoga corona ini cepat selesai dan kalian yang sudah mahir menghafal hadis atau Al-Quran bisa ikut lomba dan bisa membuktikan kalau kalian itu sudah mutqin dalam menghafal hadis dan Al-Quran. Nah seperti itulah kira-kira sedikit gambaran yang saya sampaikan kepada kalian ya. Semoga kalian bisa paham. Oke. Bagian anak ustazah mungkin ini aja lah yang bisa ustazah sampaikan. Kurang lebihnya ustazah mohon maaf ya. Apabila ada pertanyaan boleh tanya ustazah, japri ustazah. Nanti ustazah jawab insyaallah. Oke? Paham kira-kira? Udah diulang-ulang tak berapa kali udahan apa yang ustazah sampaikan. Jangan lagi deh yang pertanyaan yang ustazah sudah ucapkan gitu ya. Bertanya yang tidak mengerti dan yang belum ada ustazah sampaikan. Paham? Oke. Mungkin ini aja dari ustazah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.